Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di Konstantinopel, terlihat Osman tengah mengasah belatinya. Dan di sana Kemal Abdal mengatakan, "Konstantinopel, Beim, aku mengerti segalanya, tapi apa tujuanmu yang sebenarnya?" Dan Osman menjawab, "Tujuanku adalah untuk menutupi langit orang-orang kafir dengan bulan sabit merah. Tujuanku adalah untuk mengibarkan panji-panji Islam ke seluruh dunia." Mendengar ini Kemal Abdal mengatakan, "Jadi itu sebabnya kau membela Kaisar?" Namun Osman menjawab, "Tidak, aku tidak hanya membela Kaisar, tapi aku juga menggunakan dia. Aku bahkan ikut campur dalam urusan negaranya. Aku membuat musuhku dekat. Aku membuat mereka dekat. Jadi, aku akan memiliki kesempatan untuk mematahkan lehernya ketika saatnya tiba." Lalu Kemal Abdal mengatakan, "Kita tidak akan berurusan dengan para takfur lagi. Target kita adalah Kaisar. Begitukah, Osman Bey?" Dan Osman mengatakan, "Kaisar. Bahkan Kaisar dapat duduk di singgasananya selama kita menginginkannya. Target kita adalah Bizantium. Biarkan target kita besar. Biar itu besar agar bisa berkembang juga. Kita akan menghancurkan Bizantium, dan kita akan mendirikan negara dengan izin Allah." Sementara itu, Malhun menghampiri Bengge Hatun seraya mengatakan, "Aku dengar bahwa kau merencanakan sesuatu, Bengge Hatun. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu mengumpulkan para bey?" Namun Bengge Hatun mengatakan, "Kenapa kamu di sini, Malhun Hatun? Turgut Bey menghancurkan tiang sukuku. Apakah kamu di sini untuk menghancurkan yang lain?" Dan Malhun menjawab, "Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan, Bengge Hatun. Aku datang untuk mendukungmu. Tetapi aku tidak menyukai hal yang aku lihat dan aku dengar." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Kau mengatakan bahwa kau menyebabkan luka dan menaruh garam di atasnya. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu." Lalu Malhun mengatakan, "Kau mengejar kehancuran yang jauh lebih besar, tetapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengapa kamu mengumpulkan para bey? Apa tujuanmu? Katakan padaku yang sebenarnya." Namun dengan angkuhnya, Bengge Hatun mengatakan, "Malhun Hatun, ini adalah suku dan tendaku. Aku bisa mengumpulkan para bey dan alpenku kapanpun aku mau. Aku tidak akan meminta izin dari siapapun." Seketika Malhun mengatakan, "Kau harus meminta izin, Hatun. Kau akan berbicara dengan Osman tentang setiap langkah yang kau ambil untuk suku dan orang-orangmu." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Aku melakukannya sampai saat ini. Karena kami mendengarkanmu, saudaraku meninggal. Kami mempercayaimu, dan beimku ada di penjara bawah tanah. Mulai sekarang, aku tidak akan berbicara denganmu tentang apapun." Mendengar ini Malhun bertanya, "Apa yang kamu maksud, Hatun? Kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi padamu." "Hah? Emas itu ada di sukumu. Apakah kami meletakkannya di sana? Kau meminta pertanggungjawaban Osman atas apapun yang terjadi di sukumu. Kemarahan ini tidak baik. Kamu akan membuat kesalahan karena kemarahan ini." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Bukan aku yang melakukan kesalahan, Malhun Hatun, tapi kamu. Kamu mengambil orang kafir itu di rumahmu. Anjing itu membunuh orang-orangku. Bukannya mengambil nyawanya, kamu malah mengobati lukanya." Lalu Malhun mengatakan, "Tidak semua orang yang kami perlakukan adalah teman kami. Tidak semua orang yang kami sakiti adalah musuh kami, Bengge Hatun. Kami membantu Kantakuzenus karena kami punya alasannya." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Aku tidak tahu tentang politik, tapi aku tahu sesuatu. Mulai sekarang, kita tidak berada di pihak yang sama." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Baiklah, Bengge Hatun, kalau begitu kami akan memperlakukanmu dengan sesuai. Aku akan mengawasimu sampai persidangan. Berperilakulah sendiri. Jika kamu membuat kesalahan, kamu juga akan pergi ke penjara bawah tanah."
Kemudian Malhun pergi dari sana dengan Bengge Hatun mengatakan, "Kita akan lihat itu." Sahabat kita kembali ke Konstantinopel. Di sana Krumah Abdal bertanya, "Apakah kau yakin Olof akan mengikutimu, Beim?" Dan Osman menjawab, "Aku akan menjadi umpan. Olof akan mengikutiku, tetapi dia yang akan menjadi umpan yang sebenarnya." Lalu Krumah Abdal mengatakan, "Kalau begitu, aku juga akan ikut, Beim." Namun Osman mengatakan, "Tidak, kamu akan menjaga kaisar. Ini adalah jebakan besar yang sebenarnya. Olof akan mati, tapi jangan berhenti mengawasinya bahkan 1 detik pun." Dan Krumah Abdal mengatakan, "Ewalah, Beim, ewalah." Kemudian Osman pun mulai menjalankan aksi dengan memancing Olof memasuki lorong istana. Hal itu pun diketahui oleh Olof. Di depan semua tentaranya, Olof mengatakan, "Jangan lupa, kita akan membunuh Osman begitu kita melihatnya. Hari ini kita akan mengutuk Osman, kemudian semua orang Turki. Ayo." Namun saat mereka hendak berangkat, seketika Ramos datang seraya mengatakan, "Komandan Olof, Kaisar Andronikos menunggumu." Dan Olof mengatakan, "Aku tidak ingin membuat kaisar kita menunggu, tetapi aku memiliki sesuatu untuk dilakukan." Namun Ramos mengatakan lagi, "Dia ingin bertemu denganmu sekarang, Olof." Kemudian Ramos dan para tentaranya pergi dari sana. Dengan Olof mengatakan kepada anak buahnya, "Frodi, jatuhkan Osman. Beri dia kematian yang pantas dia terima." Dan Frodi mengatakan, "Jangan khawatir, Olof. Hari ini Konstantinopel akan menjadi kuburan Osman." Beberapa saat kemudian, Olof memenuhi panggilan Kaisar Andronikos seraya mengatakan, "Olof mendengarkan perintahmu, Kaisar." Lalu Kaisar mengatakan, "Ketika kamu mendengar pengkhianatan Ofelia, kamu bertindak sebelum kamu mendapat perintah. Ini membuktikan kesetiaanmu, seperti kesetiaan yang dimiliki oleh nenek moyangmu terhadap dinasti kami selama berabad-abad." Dan Olof mengatakan, "Kami selalu setia kepadamu, tetapi kau selalu mempercayai orang yang salah, Kaisar. Osman bekerja dengan mereka semua. Hari ini budak menyelamatkanmu. Dan Ofelia, juga Osman. Orang-orang yang bukan bangsawan sepertimu tidak bisa dipercaya." Lalu Kaisar bertanya, "Apakah kamu bangsawan, Olof?" "Bukan, tapi kamu memiliki hati seorang pria yang mulia." Namun Olof mengatakan, "Tidak, Kaisar. Aku lebih berani dari kebanyakan pria mulia. Kau selalu menyebutkan tentang kejahatan orang Turki. Pertama, mereka melukaimu. Kemudian, mereka menyembuhkan lukanya. Dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kepercayaan. Hancurkan kepercayaan itu, Kaisar. Singkirkan itu." Mendengar ini, Kaisar mengatakan, "Kepercayaan? Hah? Aku adalah Kaisar dari Kekaisaran Romawi, Olof. Apakah kamu pikir aku percaya pada Osman? Aku memikirkan setiap kemungkinan. Itu sebabnya kamu ada di sini." Lalu Olof bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dan Kaisar menjawab, "Ofelia akan pergi ke Osman. Aku akan memberimu pasukan dengan tentara yang kuat. Jika keraguanmu benar, kau boleh membunuh Ofelia dan Osman." Mendengar ini Olof mengatakan, "Hamba setiamu, Olof, akan menggunakan kekuatan yang kau berikan dengan cara terbaik." Dan Kaisar mengatakan, "Aku akan menguji Osman untuk terakhir kalinya besok." Lalu Olof mengatakan, "Dan kemudian musuhmu akan mati." Di sisi lain, terlihat beberapa tentara menghadang Osman di lorong istana. Namun Osman tidak sendirian. Dengan aba-abanya, Turhan datang untuk membantu. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dan saat Osman tengah menginterogasi salah satu tentara, dari kejauhan Frodi membunuhnya dengan tembakan panah. Sayangnya, Turhan juga mendapatkan serangan panah tersebut.
Mengetahui bahwa Osman ternyata telah menunggu mereka membuat Olaf sangat kesal. Kemudian bersumpah kepada Tuhannya Odin bahwa dia akan membunuh Osman dengan tangannya sendiri. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.